Kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia ini sekali lagi adalah bukan dalam kapasitas sebagai kepala negara, melainkan sebagai warga negara yang merasa dirugikan secara personal dan juga reputasional. Dan ini visual yang Anda saksikan di layar televisi, di mana Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, juga didampingi oleh Yakub Hasibuan selaku kuasa hukum dan juga didampingi oleh ajudannya. Ini adalah kali pertama Jokowi secara langsung membawa kasus pribadi ke kepolisian selama masa kepemimpinannya. Jokowi melaporkan sejumlah tokoh yang dianggap menyebarkan informasi bohong dan mencemarkan nama baiknya, khususnya dalam kasus tudingan bahwa ijazah sekolah dan kuliahnya adalah palsu. Beberapa nama yang disebut dalam laporan antara lain adalah Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan aktivis Zainal Mustafa. Para terlapor juga dianggap telah melakukan fitnah dan juga menyebarkan informasi yang tidak benar secara berulang-ulang di ruang publik, baik melalui media sosial, media massa, maupun forum publik. Adapun berkaitan dengan dasar hukum laporan, yakni adalah penyebaran hoaks dan juga penghasutan. Laporan disusun dengan menggunakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik di media elektronik. Tim hukum Jokowi menilai narasi yang beredar bukanlah sekedar kritik, melainkan sudah mengarah pada pembunuhan karakter dan disinformasi publik. Laporan ini juga dimaksudkan untuk menjadi pembelajaran hukum bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti bebas memfitnah. Sementara di sisi lain, sidang mediasi antara penggugat yang menuduh ijazah Jokowi palsu dengan pihak tergugat Jokowi juga berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta. Sidang ini adalah bagian dari gugatan perdata yang sebelumnya dilayangkan oleh Zainal Mustafa dan kawan-kawan. Dan dalam gugatan tersebut, penggugat meminta pengadilan menyatakan bahwa ijazah Jokowi tidak sah secara hukum. Pengacara yang mengajukan gugatan keabsahan ijazah Jokowi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ia diduga memasukkan dokumen dan surat dalam proses gugatan tersebut. Penetapan tersangka untuk penggugat ijazah Jokowi ini menimbulkan dugaan balik bahwa narasi ijazah palsu justru dibuat berdasarkan dokumen palsu oleh pihak penggugat. Organisasi Relawan Alap-Alap Jokowi atau AAJ juga sudah bergerak melaporkan pihak-pihak yang menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu. Pelaporan sebelumnya dilakukan secara serentak di Polres Sleman, Polresta Surakarta, dan juga Polrestabes Semarang. Dan sekali lagi pemirsa, hari ini adalah pertama kalinya Presiden ke-7 Republik Indonesia membuat laporan polisi terkait dirinya selama masa jabatan sampai dengan akhir jabatan. Organisasi Masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang.
Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Cianifar, serta Dr. T. Fauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Selama lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu, kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini, supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Dalam kesempatan lain, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di pengadilan. Ijazahnya tidak ada di ijazah. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Sementara itu, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum karena masalah ini sudah menjadi fitnah dan mencemarkan nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya. Sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Joko Widodo juga menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim dalam persidangan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Rismon lakukan, Pak Nizal Fadila Sajada Pur lakukan, dan Dr. Tima lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Dan pemirsa, inilah merupakan situasi dan kondisi terkini di Polda Metro Jaya, di mana sejumlah awak media ini masih menunggu konferensi pers yang nantinya akan dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Situasi dan kondisi yang ada di Polda Metro Jaya, tepatnya di Ditreskrimum, ini masih terpantau sepi dan juga kondusif. Hari ini Presiden Joko Widodo pada 30 April secara langsung untuk pertama kalinya mendatangi Mapolda Metro Jaya. Kehadirannya bukan dalam kapasitas sebagai kepala negara, namun sebagai warga negara yang melaporkan isu yang dianggap merugikan secara personal maupun secara reputasional. Jokowi datang sekiranya pukul 10 pagi tadi, dan ini merupakan kali pertama Presiden Jokowi membawa langsung kasus pribadi ke kepolisian selama masa kepemimpinannya. Adapun sejumlah tokoh yang dilaporkan oleh Jokowi, diantaranya adalah Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan juga aktivis Zainal Mustafa.
Para terlapor ini dianggap telah melakukan fitnah dan juga menyebarkan informasi yang tidak benar secara berulang-ulang di ruang publik, baik melalui media sosial, media massa maupun forum publik. Mengenai laporan yang disusun, ini juga sudah berdasarkan pada pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Kemudian juga beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik di media elektronik. Adapun tujuan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaksanakan pelaporan ini adalah sebagai pembelajaran. Dilakukannya pada hari ini di Polda Metro Jaya, dan baru saja kami mendapatkan informasi bahwa sekitar 30 menit lagi urusannya ini akan selesai, dan tentunya direncanakan akan menyapa kami awak media yang dari tadi memang menunggu kehadiran dari Bapak Jokowi beserta tim kuasa hukumnya untuk menyampaikan informasi terkait kehadirannya ataupun kunjungannya saat ini ke Polda Metro Jaya. Dan selain itu, lagi kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini Bapak Jokowi hadir di Polda Metro Jaya tentunya melengkapi berkas-berkas laporan dan juga membawa bukti-bukti serta membawa ijazah asli yang selama ini menyebabkan kegaduhan tentunya di baik media sosial ataupun di media manapun. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa saat ini Bapak Jokowi membawa ijazah aslinya langsung ke Polda Metro Jaya beserta berkas-berkas laporan dan juga bukti-bukti bahwa ataupun yang menunjukkan bahwa ijazah tersebut asli dan tudingan yang selama ini ramai diperbincangkan adalah salah. Dan tentunya kami bersama awak media yang lain saat ini masih menanti kehadiran Bapak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya sekali lagi untuk menyampaikan detail informasinya terkait apa saja yang dilakukan ataupun kunjungannya ke Polda Metro Jaya, tujuannya ke Polda Metro Jaya. Dan selain itu dapat kami sampaikan kembali, Sogi dan juga pemirsa, kami informasikan kembali bahwa Jokowi bersama tim kuasa hukumnya tadi sudah tiba di gedung SPKT Polda Metro Jaya sekitar pukul 9.50, namun memang tidak berlangsung lama, hanya sekitar 20 menit sudah keluar dari gedung SPKT lalu langsung menuju ke gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Artinya memang hanya 20 menit saja Jokowi bersama tim kuasa hukumnya menyelesaikan laporan di gedung SPKT. Dan kembali kami sampaikan bahwa saat ini kami masih menunggu Jokowi bersama tim kuasa hukumnya menyapa kami, awak media, untuk menyampaikan informasi terkait kunjungannya ke Polda Metro Jaya. Togi. Wenda, apakah ada nama-nama siapa aja yang dilaporkan oleh tim kuasa hukum Jokowi untuk pagi hari ini? Baik, Togi, kami informasikan kembali saat ini memang belum ada informasi resmi karena baik dari Jokowi ataupun dari tim kuasa hukumnya saat ini belum ada yang berbicara bersama kepada kami, pada awak media di sini. Namun jika berkaca pada laporan ataupun maksud kami perbincangan sebelumnya dari Yakub Hasibuan selaku kuasa hukum dari Jokowi, sebelumnya sudah disampaikan bahwa Yakub ini menyatakan bahwa laporan ini ditujukan kepada 4 individu yang diduga menyebarkan informasi palsu mengenai ijazah
dari Bapak Jokowi. Yakni keempat individu tersebut adalah Roy Suryo yang selaku mantan Menteri Olahraga, ada Rismon Sianipar dan juga Dr. Tiva, dan satu lagi identitasnya memang belum diungkapkan. Dan tentunya itu adalah perbincangan dari Yakub bersama awak media sebelumnya. Namun mengenai laporan yang ditujukan pada hari ini, kami masih menunggu informasinya ataupun rilis resminya dari tim kuasa hukumnya mengenai siapa saja dan apa saja yang dilaporkan pada hari ini di Polda Metro Jaya. Togi. Ya, Wenda, apakah ada informasi jam berapa ini pihak Polda Metro Jaya ataupun kuasa hukum Jokowi akan melakukan press conference setelah keluar dari Polda? Baik, kami mendapatkan informasi kurang lebih 10 menit yang lalu bahwa Bapak Jokowi bersama tim kuasa hukumnya ini akan menyapa awak media di depan gedung Direktorat Polda Metro Jaya ini sekitar 30 menit. Artinya sekitar 20 menit lagi sepertinya Bapak Jokowi akan menyapa kami, dan tentunya kami di sini juga masih bersiap untuk menyambut kehadiran beliau tentunya, dan tentunya untuk mendapatkan informasi jelasnya mengenai tujuan kehadiran dari beliau bersama tim kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya ini untuk apa, seperti itu Togi. Ya, untuk Jokowi sendiri pada pagi hari ini datang bersama siapa saja untuk melaporkan atas kasus tersebut? Baik, kalau kami perhatikan, Togi, Bapak Jokowi tentunya hadir beserta didampingi oleh Yakub Hasibuan selaku kuasa hukumnya. Namun kami juga tadi melihat memang Yakub ini tidak sendiri, tentunya bersama tim kuasa hukum lainnya. Dan untuk Bapak Jokowinya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa beliau merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia, yang tentunya kehadiran beliau disertai bersama protokoler seharusnya seperti biasanya. Namun kami melihat tidak ada penjagaan yang cukup ketat, hanya sesuai dengan protokol yang biasa dilakukan oleh Bapak Jokowi seperti biasanya saja, Togi. Ya, Wenda, apakah mungkin para pendukung Joko Widodo ini juga telah hadir untuk memberi support kepada Jokowi di Polda Metro Jaya? Oke, Togi dan juga pemirsa, saat ini kami tidak melihat adanya relawan ataupun pendukung dari Jokowi yang hadir di Polda Metro Jaya untuk menyampaikan dukungannya. Kami di sini hanya melihat memang ramai awak media yang tentunya untuk mendapatkan informasi ini terkait kedatangan dari Jokowi bersama tim kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya saat ini. Togi. Baik, terima kasih Wenda Nur atas informasinya. Nanti kita akan update lagi terkait dengan keluarnya Joko Widodo dari Polda Metro Jaya. Bisa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama rekan-rekannya yang dilaporkan oleh relawan Jokowi memberi keterangan di Gedung Juang. News, dan saat ini situasi dan kondisi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sejumlah awak media masih menunggu selesainya pelaporan yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Di mana hari ini untuk pertama kalinya Jokowi melaporkan mengenai isu soal tudingan ijazah palsu. Presiden Joko Widodo datang di Polda Metro Jaya didampingi oleh tim kuasa hukumnya Yakub Hasibuan dan juga sejumlah ajudannya. Presiden Joko Widodo diketahui telah melaksanakan pelaporan di 1 minggu sebelumnya, namun secara resmi mendatangi Polda Metro Jaya pada hari ini. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan dalam kasus ini.
yang juga berlandaskan kepada pasal 160 KUHP tentang penghasutan serta pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE terkait dengan penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik di media elektronik. Tim hukum Jokowi menilai narasi yang beredar bukanlah sekedar kritik, melainkan sudah mengarah pada pembunuhan karakter dan disinformasi publik. Laporan ini dimaksudkan untuk menjadi pembelajaran hukum bahwa kebebasan berpendapat tidak berarti bebas untuk memfitnah. Sidang mediasi gugatan ijazah yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta ini juga di hari yang sama sedang dilakukan antara penggugat yang menuduh ijazah Jokowi palsu dengan pihak tergugat Jokowi yang berlangsung di PN Surakarta. Untuk sidang ini pemirsa diususkan adalah bagian dari gugatan perdata yang sebelumnya dilayangkan oleh Zainal Mustafa dan kawan-kawan. Dalam gugatan tersebut, penggugat meminta pengadilan menyatakan bahwa ijazah Jokowi tidak sah secara hukum. Sebelumnya pemirsa, Presiden Jokowi tidak hadir dalam mediasi dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Penetapan ini menimbulkan dugaan balik bahwa narasi ijazah palsu justru dibuat berdasarkan dokumen palsu oleh pihak penggugat. Pemirsa, Universitas Gadjah Mada sebelumnya juga terseret oleh isu ini dan juga menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah sah. UGM sebagai alma mater Jokowi juga turut terseret dalam kontroversi ini. Rektor dan juga sejumlah pejabat kampus menyatakan telah mengecek dokumen akademik Jokowi dan menyatakan ijazah S1 milik Jokowi adalah sah dan asli. Kampus UGM menilai bahwa isu ini bisa melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak penyebar hoaks. Sebelumnya pemirsa, isu ini cukup berkembang menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi dan menimbulkan spekulasi bahwa ada motif politik di baliknya. Langkah Jokowi melapor langsung ke polisi dinilai sebagai bentuk sikap tegas terhadap fitnah dan sebagai peneguhan citra hukum di akhir masa kepemimpinannya. Pengamat menilai langkah ini juga bisa berdampak pada dinamika politik menjelang Pilpres 2029. Mengingat Jokowi masih menjadi figur sentral dalam peta kekuasaan nasional. Dan pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan secara langsung pihak-pihak yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu. Laporan ini bukan hanya bentuk pembelaan personal, tetapi juga dinilai sebagai sikap tegas terhadap maraknya hoaks di ruang publik. Organisasi Masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Trismon Cianifar, serta Dr. T. Fauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE.
Selama lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu, kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini, supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Dalam kesempatan lain, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di pengadilan. Ijazahnya tidak ada di UGM. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Itu antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Sementara itu, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum karena masalah ini sudah menjadi fitnah dan mencemarkan nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya. Sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Joko Widodo juga menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim dalam persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Detik ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Risma lakukan, Pak Rizal Fadila Sajada Pur lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Dan pemirsa, situasi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini nampaknya masih terpantau kondusif dan juga belum ada tanda-tanda akan keluarnya Jokowi usai melaksanakan pelaporan. Sebelumnya setelah melalui SPKT, Jokowi langsung melapor ke Mapolda Metro Jaya, tepatnya di gedung Ditreskrimum. Hal tersebut dilakukan untuk melaporkan tudingan fitnah yang disampaikan oleh sejumlah pihak berkaitan dengan ijazah palsu dari Presiden Joko Widodo. Zainal Mustafa, pengacara yang mengajukan gugatan keabsahan ijazah Jokowi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ia diduga memasukkan dokumen dan surat dalam proses gugatan tersebut. Penetapan tersebut juga menimbulkan dugaan bahwa narasi ijazah palsu justru dibuat berdasarkan dokumen palsu oleh pihak penggugat. Dan Roy Suryo, pemirsa, menjadi salah satu pihak yang dilaporkan oleh Presiden Jokowi. Roy Suryo menuding bahwasanya ada perbedaan antara foto ijazah, kemudian juga tulisan atau font yang digunakan dalam ijazah Jokowi pada tahun tersebut. Berada.